Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niska Haji Abdullah dengan NPM 0227221121. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kairon dengan dosen pengampu Gregorius Jendri SEMS AK. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah seminar akuntansi. Pengaruh struktur modal dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dan dampaknya terhadap saham pada sektor manufaktur. Periode 2020 sampai dengan 2024. Struktur modal dan kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dan harga saham. Secara umum, struktur modal yang baik cenderung meningkatkan nilai perusahaan dan harga saham, sedangkan kebijakan dividen yang tepat juga dapat memberikan dampak positif, namun pengaruh biasa bervariasi tergantung pada kondisi perusahaan dan pasar. Terbelakang dari materi tersebut adalah perusahaan yang terdaftar di pasar modal dituntut untuk menunjukkan kinerja yang baik guna menarik perhatian investor dalam konteks ini. Struktur modal dan kebijakan dividen menjadi dua kebijakan strategis yang penting dalam mengelola keuangan perusahaan. Struktur modal yang optimal dapat membantu perusahaan menyeimbangkan antara risiko dan pengembalian, sedangkan kebijakan dividen mencerminkan sikap perusahaan dalam membagi laba kepada pemegang saham, yang biasa mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagian pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada sektor manufaktur periode 2020 sampai dengan 2024. Kedua, bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada sektor manufaktur periode 2020 sampai 2024. Dan yang ketiga, apakah struktur modal dan kebijakan dividen secara simultan berpengaruh terhadap harga saham melalui nilai perusahaan sebagai variabel interveling. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada sektor manufaktur periode 2020 sampai 2024, menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada sektor manufaktur periode 2020 sampai 2024, menganalisis pengaruh nilai perusahaan terhadap harga saham pada sektor manufaktur periode 2020 sampai dengan 2024. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, bagi akademis menjadi referensi ilmiah tambahan dalam pengembalian teoritis keuangan perusahaan khususnya terkait pengaruh struktur modal dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dan harga saham. Yang kedua, bagi praktis dan manajemen perusahaan, memberikan gambaran empiris tentang bagaimana kebijakan keuangan yang diambil terdampak terhadap persepsi pasar dan nilai perusahaan, yang pada akhirnya dapat membantu dalam pengembalian keputusan strategis. Kerangka teori yang pertama, teori struktur modal. Struktur modal merupakan keputusan penting dalam keuangan perusahaan yang menyangkut proporsi antara utang dan ekuitas. Dan yang kedua yaitu teori kebijakan dividen, di mana menyatakan bahwa dividen mempengaruhi nilai perusahaan. Investor cenderung menyukai dividen yang stabil dan dapat diprediksi sebagai sinyal keuangan yang baik. Nah, dan yang ketiga di sini yaitu teori nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi pasar terhadap kinerja keseluruhan perusahaan. Nilai ini sangat berpengaruh penting oleh keputusan manajerial termasuk struktur modal dan kebijakan dividen. Yang keempat ada teori harga saham. Harga saham mencerminkan nilai pasar perusahaan dipengaruhi oleh informasi yang tersedia serta keputusan keuangan perusahaan. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, yaitu untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen, struktur modal dan kebijakan dividen, variabel interveling nilai perusahaan dan variabel dependen harga saham. Pendekatan yang digunakan adalah ex post facto karena data yang digunakan adalah data historis dari pelaporan keuangan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI selama periode 2020 sampai 2024. Jenis sumber data. Yang pertama, laporan keuangan tahunan perusahaan atau biasa dikatakan annual report.
Yang kedua, website resmi Bursa Efek Indonesia melalui situs penyediaan data keuangan seperti RTI Bisnis atau Yoho Finansial atau sumber publikasi lainnya. Dan yang ketiga, situs penyediaan data keuangan seperti RTI Bisnis Yoho Finansial atau sumber publikasi lainnya. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berguna bagi manajemen perusahaan, investor dan pihak-pihak terkait dalam pengembalian keputusan keuangan dan investasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan di perusahaan investor serta akademis dalam memahami interaksi antara kebijakan keuangan dan nilai pasar perusahaan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah manajemen keuangan yang mengombinasikan struktur modal, kebijakan dividen dan pertumbuhan perusahaan secara optimal akan menghasilkan kinerja pasar yang lebih kuat. Untuk sektor manufaktur sendiri, kebijakan dividen konsisten terbukti meningkatkan nilai perusahaan dan mendukung harga saham. Struktur modal memberikan dampak bervariasi dari hasil optimal akan mendukung nilai saham, sedangkan utang berlebihan bisa berdampak negatif.